Saya jelaskan ya. Seperti kamu cerita lapatnya diri, ya. Berdirinya diri, lapatnya artinya suatu rahasia dalam dirimu tidak sama suatu rahasia dengan diriku. Ya. Apabila kamu berkata la ilaha illallah, Allah Allah, hu Allah, apapun kamu ucapkan, berarti kamu melebihi daripada Sang Tunggal alam semesta ini. Air tidak menjanjikan, sama ruh yang jatuh ke dalam hewan dan kepada insan itu, ikan. Ya. Udara tidak menjanjikan juga diam. Sinar matahari pun tidak menjanjikan juga dengan perkataan. La ilaha illallah tidak bisa. Allah Allah tidak bisa. Hu Allah tidak bisa. Semuanya manusia tiada suara dan tiada perkataan. Di hati tidak ada. Di kuping tidak ada suara. Di akal tidak ada suara. Di bawah pusat tidak ada suara. Allahu Akbar, aku yang maha besar. Kamu bisa makan. Dia tidak sempurna. Yang turun 10.000 sorga yang jatuh miliaran dalam air hujan itu. Manusia tidak bisa makan langsung, manusia tidak bisa minum langsung karena prosesnya lewat insan dan lewat makhluk. Manusia yang melekat, yang nyata dan fakta, tidak bisa dipastikan lapat di dalam dirinya. Suatu kamu yang berkuasa dulu. Akulah yang berkuasa dulu. Masuklah dalam diriku sampai ke otakmu dia masuk. Karena tidak ada kekuatan dalam dirimu sendiri. Dia sudah tiada ibu. Dan dia sudah tiada ayah yang ingatnya. Karena kepintaran otaknya lebih sempurna daripada manusia yang nyata. Sampai bentuknya, barangnya masih ada utuh. Kalau manusia hancur barangmu di bawah. Yang dikatakan rapuh dalam 100 tahun. Bentuk apapun 100 tahun pasti rapuh. Kalau dia tidak, miliaran tahun belum pernah. Tetaplah bentuknya kristal berwarna-warni indah di atas. Tidak ada bisa kita menyamakan suatu diri kita, lapatnya, ruhnya, ruh kita satu, yang suci, diangkat dengan ruh yang nyata ke atas. Manusia bertinggilah manusia itu derajatnya dalam ruh yang tidak didustakan. Karena ruh yang jatuh itu sudah disucikan. Terkumpullah dia suara geledar. Kalau manusia kematiannya la ilaha illallah. Hancurlah dirimu. Tidak mengenal suatu ilmu perjalanan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa tertulis. Tuhan itu semuanya ilmu manusia, teknologi yang ada, yang fakta itu ilmu. Bukan ilmu agama, bukan ilmu dalam Al-Quran itu semuanya. Karena manusia membuat itu di batas itu. Yang 100 sorga yang pernah diturunkan. Ruhnya, kalian tidak sadar semuanya. Akhirnya adalah teknologi yang nyata dan fakta. Ada pesawat, ada mobil, ada kapal, dan ada kendaraan semuanya. Dan
ada obat-obatan yang nyata. Semuanya. Itulah manusia tinggal menikmati akhir zaman. Yang kamu cari ada suatu di utara matamu, dua pandanganmu. Ingat satu kali aja. Tidak mungkin kamu tidak ingat satu kali. Setiap kamu makan, jadilah nenek moyangnya di atas ini, ibu dan ayahnya. Memandanglah dia satu di atas kepalamu. Inilah ayahku dan nenekku ada di atas, bukan di atas aras. Tidak ada suara, tapi ingat di dalam diri. Kesempurnaan malaikat itu cuma menilai itu. Malaikat mencari kasih sayang ibu dan ayah. Tidak ada kasih sayang itu dengan anak di atas 11 tahun. Itu resiko bapaknya. Di batas 10 tahun sesuai 9 bulan 10 hari di dalam tangan anaknya itu dijadikan 10 tahun lipatannya. Manusia tidak sempurna. Kalau kamu mengaji di dalam kajianmu yang salah, kamu lihat semuanya tidak ada yang sempurna. Semuanya pulang sakit, lupa, segalanya lupa. Manusia pulang, fisik kamu bagus, fisik kamu tidak ada dioperasi, fisik kamu sempurna, tidak ada penyakit. Disitulah bisa dipakai dengan insan dan makhluk. Sempurnalah batang tubuh itu manusia. Kepalamu kupakai. Malaikat yang sempurna diberikanlah suatu ilmu yang nyata, bukan ilmu yang mundur. Kalau ilmu yang mundur sampai ke nenek moyang yang mati di bawah bumi yang tidak pernah terbangkit. Nenek moyang yang tidak pernah terbangkit, itulah. Kamu pikir empat sahabat itu? Empat sahabat itu yang tunggal, yang tidak diperanakan itu tidak serupa dengan dirimu. Yang paling bijak adalah suatu air yang suci dan abadi. Sucinya air tergantung tanganmu mencari makannya di dalam dirimu. Disitulah sempurnanya air yang suci, bisa kamu tembus melihat malaikat yang nyata dan fakta. Apabila tanganmu salah di dalam ucapanmu, dengan ucapanmu tidak melihat dengan fakta, seperti kamu makan dengan yang fakta, bukan makan batu di dalam dirimu. Pakailah rasa, janganlah kamu pakai hati. Hatimu adalah suatu pasangan istrimu. Rasamu adalah suatu rasa ayahmu sendiri yang nyata dan fakta. Dalam 3 kali terserah. Tidak ada penggelembungan di dalam dirimu. Karena ruh itu tipis. Sari itu tipis. Makanya dikumpulkan sari. Dibuanglah di dalam kesalahan suatu kotoran yang nyata di bawah pantatmu. Janganlah melebihi. Janganlah disucikan di bawah sejajar dengan tanganmu. Artinya tidak suci di dalam dekat tulang sulbimu dan dekat kemaluanmu. Tidak sempurna. Apabila ini kamu tundukkan ke bawah, sama kamu menundukkan belajar dengan hewan yang nyata dan fakta. Disitulah diri kamu yang dikatakan tidak berkepala, waktu rukumu. Waktu sujudmu di bawah bumi sama seperti babi makan, mencari makanan di bawah. Duduk di antara dua sujudmu seperti
monyet yang nyata, yang tidak sayang dengan anaknya sendiri. Itu. Walaupun anaknya tinggi, tetaplah tidak ada menjaga dirimu sendiri. Jagalah anakmu dengan bicaramu dan akhlakmu sendiri yang tidak mendustakan dalam dirimu. Itulah perjalanan cinta kasih sayangmu bersama istrimu. Kusebutkan aja bernama Tuhan. Aku tidak tahu dirimu sendiri, perjalanan dirimu sendiri. Makanya kusebut Tuhan. Kalau kulihat lagi di dalam tanah, pasti kita dalam hutan tidak tahu. Disebutlah pemerintah. Ya. Kalau kita tidak tahu nama presiden, baru kita sebut presiden. Kalau kita tahu nama presiden Pak Jokowi, baru tahu Jokowi. Kalau Prabowo, baru Prabowo. Itu maksudnya. Kalau saya tidak tahu ayah kandungmu, makanya saya sebut perjalanan diri ayah kandungmu yang kusebut umum Tuhan. Sempurnalah perjalanan Tuhan itu masih diam keadaan bergerak dalam dirinya. Kalau sudah tidak bergerak lagi, nyata kamu tidak bisa melihat awan putih yang bergerak, air yang bergerak di bawah bumi kamu tidak tahu, dan udara yang kamu isap pun tidak tahu, kecuali kamu berokok baru kelihatan udara itu. Makan, kamu tidak bisa melihat dalam prosesnya di dalam perutmu. Itu adalah suatu rahasia dalam dirimu, sakit atau tidak sakit kamu sendiri yang merasakan. Apakah itu racun, apakah itu sehat, apakah itu tidak sehat. Disitulah kamu cari cukup dengan ibu kandung dan ayah kandungmu. Tiada sempurna kalau kamu tidak ingat dengan makanan itu dengan ibu kandungmu. Sempurna itu karena diri kita melatih suatu roh yang 10.000 dalam diri kita itu, yang masuk dari kecil sampai besar, besar. Roh yang pertama adalah roh yang paling wangi, jasadnya pun lembut. Kalau kita tua, bukan kita keriput, tapi jasad kita yang lembut. Sempurnalah batang tubuh kita, sempurnalah muka kita. Di dalam tidak tua, di batas umur 30 tahun. Disitulah kita bermuda seperti kita umur 30 tahun. Di atas 50 berturun dia. Bukannya di atas 50 berkeriput, salah besar. Karena 3 kehidupan yang nyata, bumi tumbuh di dalam tubuh, tidak ada penyakit, sehat. Bulan melambangkan suatu dalam diri kita, siang dan malam. Matahari adalah suatu sinar putih mata kita, tidak tua. Kita melihat manusia itu jelas dan fakta. Dan kita pun pikiran kita luas di luar angkasa. Bukan di mataharinya, cuma dicerminkan di bawah hitamnya ini. Di dalam akal tidak ada cairan darah yang masuk dan tidak ada cairan bening yang masuk. Dia murni makanan di atasnya. Di dalamnya sempurna dia, inilah signalnya yang nyata dan fakta yang menyambung langsung ke mereka yang nyata.